Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program S1 Manajemen, Kelompok 3 Semester 1. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang menyelidiki kondisi dan penyebab kekayaan suatu negara. Nama saya Fauzan ini Prasetyo. Di sini. Perkenalkan, nama gue Farliasa. Perkenalkan, nama saya Fajar Ikhlas Nur Rahman. Perkenalkan, saya Elin. Halo guys, kembali lagi dengan saya Elin. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Ayo kita tanyakan kepada orang di sini. Mas, saya mau nanya dong, boleh nggak? Boleh. Jadi apa sih yang masnya ketahui tentang pertumbuhan ekonomi? Oh, tentang pertumbuhan ekonomi. Gini nih. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dan suatu perekonomian dalam produksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif atau quantitative change. Dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menunjukkan keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Seperti itu, Mbak. Nah, jadi tadi itu tentang pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang produk domestik bruto. Mas. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Apa yang masnya ketahui tentang produk domestik bruto? Jadi gini guys, produk domestik bruto atau PDB adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dan dijual di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Biasanya setahun. PDB merupakan ukuran aktivitas ekonomi yang paling umum digunakan. PDB dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran dari sektor-sektor ekonomi dalam satu periode tertentu, seperti konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, selisih atas pembelian barang dan jasa oleh pihak asing atau ekspor impor. Kurang lebih gitu ya guys. Selain produk domestik bruto, ada juga yang dinamakan dengan produk nasional bruto. Ayo kita tanyakan kepada Mas yang di sana. Mas. Apa yang Masnya ketahui tentang produk nasional bruto? Produk nasional bruto ya. Pertanyaan yang bagus. Produk nasional bruto atau PNB adalah total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. PNB merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kinerja ekonomi suatu negara. PNB dihitung dengan menjumlahkan pendapatan WNI di dalam negeri, pendapatan WNI di luar negeri. Jadi itu Mbak jawabannya. Terima kasih ya Mas. Mas, numpang duduk ya. Apa ya yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi teh. Iya Kak. Gue tahu tuh. Apa tuh, boleh dijelaskan? Jadi gini guys, inflasi terjadi karena beredarnya sejumlah uang yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam KBI, pengertian inflasi adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Dengan kata lain, inflasi adalah menurunnya nilai mata uang karena beberapa faktor. Sedangkan Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara
yang mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Penyebabnya karena tidak seimbangnya arus uang dan barang, guys. Nah, biar lebih gampang nih, guys. Temen gue tahu nih, guys, contohnya. Kita langsung sambung ke temen gue aja, guys. Jangan gue terus dan banyak yang main dan emang gue doang. Bang, lu tahu kan apa itu contoh inflasi? Oh, contoh inflasi. Tahu gua. Contoh kondisi inflasi di Indonesia adalah kenaikan harga BBM yang mengakibatkan biaya produksi naik dan berdampak pada kenaikan barang dan jasa. Yang dihasilkan kenaikan harga beberapa komoditas seperti telur, cabai, dan daging ayam juga berkontribusi terhadap terjadinya inflasi Indonesia. Nah, itu contohnya, bro. Yo, Gitu kurang lebih ya, guys ya. bro, tadi kan kita tanya mulu tuh sama dia. Mending kita tanya balik ke dia. Yuk, Siap? tanya. Oke. Mbak, Ya? tadi kan kita mulu tuh yang tanya sama mbaknya. Sekarang kita doang yang nanya ke mbaknya. Apa sih investasi itu? Jadi, investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membeli aset atau instrumen investasi. Investasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya mendukung roda perekonomian, mempersiapkan masa depan, mencapai tujuan finansial, dan menyediakan sumber pendapat pasif. Investasi digolongkan menjadi 3, yaitu investasi jangka pendek yang berlangsung kurang lebih 1-3 tahun. Kedua, investasi jangka menengah yang berlangsung antara 3-10 tahun. Dan yang terakhir, investasi jangka panjang yang berlangsung di atas 10 tahun. Jadi itu tadi penjelasan tentang seputar ilmu ekonomi. Kami dari kelompok 3. Jika ada salah perkataan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.